Setelah sebelumnya Rexus merilis Daxa M84 Ultimate, terus ada Daxa R3 Wireless, dan ada Daxa Cordura Mosmed, ini Rexus lagi rajin amat rilis barang dah. Kali ini Rexus merilis Daxa M84 Classic yang dibuat sebagai semacam versi light-nya dari Daxa M84 sebelumnya, yaitu Daxa M84 Ultimate. Apa aja sih yang beda dari Daxa M84 Classic ini kalau dibandingkan dengan versi Ultimate-nya? Seperti yang gue bilang sebelumnya bahwa Daxa M84 Classic ini dibuat sebagai versi light-nya dari Daxa M84 series. Makanya ada beberapa hal yang di downgrade dari Daxa M84 di atasnya biar harganya murah. Pertama, masalah konektivitas. Sesuai dengan namanya yaitu Classic. Kalian ingat Daxa M71 Classic kan? Versi Classic di keyboardnya Daxa ini sebagai identitas bahwa keyboard tersebut cuma punya satu konektivitas, yaitu wired atau via kabel aja. Jadi di Daxa M84 Classic ini benar-benar nggak ada konektivitas wireless sama sekali. Buat gue sendiri yang tidak membutuhkan konektivitas wireless di sebuah keyboard, malah bikin keyboard ini jadi menarik karena jadi nggak buang-buang fitur yang gue nggak butuhkan sehingga bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. Di samping itu, keyboard adalah peripheral yang diem aja di meja kita, nggak kita gerak-gerakin gitu. Jadi gue memang nggak masalah sama sekali dengan kabelnya mechanical keyboard. Lagian sekarang udah banyak kabel-kabel keren yang malah bikin setup meja kita jadi lebih keren. Daxa sendiri udah punya QLED cable kan. Berikutnya, hal yang bikin keyboard ini beda dari M84 sebelumnya adalah penggunaan switch bawaannya yang sebenarnya sama-sama Gateron. Tapi untuk variannya di sini cuma ada blue, red, dan brown, nggak ada yellow. Unit yang ada di gua ini adalah varian brown switch. Kita tapping test dulu deh. Hadirnya Gateron Yellow sebagai salah satu opsi switch bawaan di keyboard pre-built adalah bagus banget sih. Karena menurut gua Gateron Yellow punya berat yang pas, nggak terlalu ringan kayak red switch. Tapi gue nggak tahu kenapa di versi klasiknya ini malah nggak dikasih opsi Gateron Yellow, padahal harusnya harganya sama aja. Makanya dulu pas M71 Pro launching, gue seneng banget ada varian lain dari trio switch mainstream kan. Untuk pertama kalinya, Rexus masukin Gateron Yellow di keyboardnya. Biasanya kan cuma red, blue, brown doang. Meskipun memang nggak menggunakan switch yang lebih bagus dari KS9 menurut gue, misalkan pakai Jwick atau pakai KS3 X47 atau KS3, tapi at least masukin Gateron Yellow aja menurut gue lumayan jadi nambah variasi gitu loh dari keyboard pre-built yang biasanya varian switchnya itu-itu aja. Tapi memang kalau ngomongin tentang switch yang cocok sebagai switch bawaannya keyboard pre-built tuh agak ribet ya. Soalnya pastinya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kayak contohnya harganya masuk akal, harganya cocok, terus variannya harus lengkap dalam satu line up. Kayak contohnya line up apa gitu, variannya harus ada semua nih, linear, clicky, sama tactile. Kayak gitu. Sedangkan untuk switch hayalan gua tadi kayak Jwick misalkan, setahu gua Jwick itu yang entry levelnya dia nggak punya varian clicky. Jadi ya nanti nggak bisa dimasukin juga ke sini. Makanya daripada ribet-ribet mikirin ke sono, mendingan ya udah nggak apa-apa ini kayak 9 aja dipertahankan. Tapi kenapa varian yellow-nya jadi menghilang? Variannya cuma 3, red, blue, brown itu doang. Padahal udah pakai Gateron. Dimana ini switch bisa dibilang upgrade di versi klasiknya Daxa ya. Soalnya di M71 klasik itu kan dia pakai Otemu switch bawaannya. Tapi di sini klasik pakai Gateron bawahnya, tapi yellownya hilang gitu. Gua nggak ngerti kenapa ini yellownya hilang, sayang banget. Padahal gua agak yakin ya bahwa di varian sebelumnya dari M71 Pro, M84 Pro sampai M84 Ultimate itu Gateron Yellow adalah menjadi salah satu varian switch yang paling laris sih.
di line up Daksa tersebut ya. Nah kalau memang itu benar terjadi, kenapa di sini gak dimasukin? Padahal nanggung gitu, udah di upgrade switchnya dari Otemu ke Gateron, gas aja udah Gateron Yellow-nya masukin, atau masukin varian lain kayak Gateron Black gitu, biar lebih lengkap lagi variannya. Meskipun switch bawaannya beda dikit karena nggak ada varian yellow switch, tapi Daksa M84 Classic ini dapat PCB yang sama dengan M84 Ultimate, yaitu support hot swap universal 5 pin. Jadi kita bisa ganti ke switch apapun selama itu adalah switch MX style. Lanjut ya, ada satu perbedaan lagi, yaitu pada bagian portnya. Di sini dia nggak ada tambahan 2 USB Type A sebagai USB hub. Dia cuma punya satu buah port Type C sebagai satu-satunya konektivitas di Daksa M84 Classic ini. Selain itu semuanya bisa dibilang sama aja, dia pakai layout yang sama, bentuk case yang sama, keycaps yang sama, fitur-fitur kayak RGB, makro, Windows Lock, dan lain-lain tuh semuanya sama aja, kurang lebih kayak di M84 sebelum-sebelumnya. Oh ya, untuk opsi warnanya di sini si M84 Classic cuman ada varian case putih dengan keycaps putih biru. Kalau di versi Ultimate-nya itu dia ada case putih dengan keycaps putih biru dan case hitam dengan keycaps putih abu. Nah, sekarang mari kita bahas masalah harga. Jadi si M84 Classic ini dijual dengan harga Rp729.000. Untuk promo launching di sekitar seminggu pertama itu bakalan dapat free workpad yang gua nggak dikirimin. Tahu nggak kenapa? Pertama, karena gue tidak beli barang ini. Terus yang kedua, ini gue dikirimin keyboard ini ada kali ya sebulan yang lalu gitu. Sedangkan promonya itu kan dimulai dari hari ini sampai seminggu ke depan. Jadi sebelum keyboardnya launching ada promo, gue udah dapet barangnya duluan. Makanya nggak dapet. Enggak. Mungkin Rexus kelupaan ngirimnya. Jadi gue nggak bisa kasih lihat workspadnya kayak apa. Kalian bisa cek aja langsung di official store-nya Rexus. Bakalan gue drop linknya di deskripsi di bawah. Harusnya sih di situ nanti bakalan ada dikasih gambarnya ya, free workspad kayak gitu-gitulah. Jadi silahkan cek aja link di deskripsi di bawah. Nah, dengan harga yang bahkan lebih murah daripada M71 Pro, ini bisa jadi pilihan menarik buat kalian yang suka dengan layout 75% dan tidak membutuhkan konektivitas wireless. Bahkan buat gue sendiri ini jauh lebih menarik daripada M84 Ultimate, karena itu tadi gue nggak membutuhkan keyboard wireless. Bedanya lumayan loh, M84 Ultimate itu dijual dengan harga sekitaran 1.050.000-an, jadi bedanya sekitar 320.000 lah. Lumayan bisa buat beli alat-alat lubing atau beli apa kek. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan sih. Seenggaknya sekarang line up Daksa M84 udah lengkap lah. Kalau kalian butuh yang semurah mungkin tapi nggak apa-apa wired only dan nggak apa-apa nggak ada opsi Gateron Yellow, ya ambil yang versi klasik. Kalau kalian butuh yang wireless dan pengen opsi switchnya lebih lengkap, ya ambil yang Ultimate. Kalau M84 Pro-nya udah nggak ada ya, udah digantikan dengan si M84 Ultimate ini. Lagian setelah versi klasiknya ini rilis, menurut gua versi Pro-nya jadi tidak menarik sama sekali karena harganya cuma beda 100.000 dengan versi Ultimate-nya. Artinya kalau lu pengen all out ya, mendingan Ultimate, tapi kalau pengen hemat banyak kan mendingan ke sini ke versi klasiknya gitu. Si M84 Pro itu kelihatan jadi kayak kelas yang nanggung, tapi untung udah nggak ada ya orangnya. Kok orangnya sih, barangnya udah nggak ada. Jadi ya intinya ini adalah keyboard yang bagus, keyboard yang sama bagusnya dengan M84 di versi-versi sebelumnya, kayak si M84 Ultimate juga ya. Pokoknya sama semua sih, soalnya kurang lebih bedanya cuman masalah konektivitas aja tadi, terus portnya udah gue sebutin semua tadi lah, masa mau diulangin lagi di sini. Kalau kalian pengen review secara detailnya tentang build quality, ukuran keycaps dan lain-lainnya, silahkan cek aja di review gue tentang M84 Pro ya, yang paling lengkap kalau nggak salah di M84 Pro sih. Silahkan cek aja di sana dah. Jadi segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.